Halo Sengrip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas film horor gunung lagi. Dan kali ini datang dari UPI, dari PH Star Vision masih yang sama, terus di sini terdengarnya di sini ganti. Ya, Indra Gunawan. Iya, dan judulnya sini ganti nama gunungnya, sekarang jadi Petaka Gunung Welirang. Oke, untuk case-nya ada siapa aja nih? Ada Jamila Salim, ada Antonio Blanco, Alika Jantinia, Giulio Parengkuan, Drazanzu, Zinan Safa, Hana Sarasvati, Ramon Yatungka, Agus Kuncoro, dan masih banyak lagi ya. Ya pokoknya beberapa case Case mungkin. gunung ya, Iya, spesialis horor gunung. Dan pasti kalian udah nonton di horor gunung yang Yes. mana dan pas kita kok tonton ada ini tim SAR yang film karakternya sebelah ini lagi kok Iya. nggak berubah gitu. Ya tapi ini universe-nya berbeda ya. Iya. Bahkan dengan Petaka Gunung Gede aja ini tidak sama. Cuma sama-sama penulisnya doang dan sama-sama PH-nya doang. Tapi buat kalian yang belum nonton Petaka Gunung Gede mau nonton Petaka Gunung Welirang itu fine-fine aja. Jadi karena memang tidak nyambung dan tidak Iya. ada sangkut pautnya juga gitu ya. Emang ini Terpisah. petaka yang berbeda, another petaka gunung dari karya UPI gitu. Lanjut aja ke sinopsisnya nih. Di Petaka Gunung Welirang ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang merayakan kelulusan kuliahnya dengan pergi ke gunung ya, ke Gunung Welirang. Mereka ini mau liburan sih, mau kayak ya udah habis lulus kita rayain aja gitu. Tapi ternyata di sana tuh sebelum mau ke sana tuh banyak banget kayak pantangan ya, kayak restu orang tua sulit didapat ya dari beberapa temen ini. Terus juga ada yang kayak dapat firasat nggak enak. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan Padahal itu. Kan harusnya stop. Iya. Tapi namanya film horor. Kalau gitu tamat dong. Iya kan. Udah kita nggak usah berangkat aja nggak ada Nggak bisa, jadi petaka tetap di berangkat. kota. Petaka tidak jadi lagi nanti. Nah, terus mereka akhirnya tetap berangkat dan di sana itu sebenarnya awal sih masih kayak ya seru-seru aja ya, fun-fun aja. Tapi setelah mereka melakukan pendakian, tiba-tiba mobil yang mereka sewa mogok. Terus udah gitu ada kabut dan ternyata ada ini ya suara-suara gamelan yang menandakan kalau mereka sudah berada di kawasan Alas Lali Jiwo. Ya pokoknya semua mitos-mitos yang kalian dengar tentang Di naik gunung, gunung itu di sini ada. Ya di sana ya seperti biasa ada teror-teror supranatural, ada misteri-misteri gitu. Tapi apakah ada yang berbeda atau menarik dari film ini Apakah selain sama saja dengan film horor gunung lainnya? Mari kita bahas. Yang pertama orang suka itu pertama dari openingnya saat lagu Sheila on Seven kembali muncul. itu film gunung banget ya? Iya, soalnya di Petaka Gunung Gede juga pakai soundtrack Sheila on Seven dan kalau yang nonton Petaka Gunung Gede kan pas lagu Sheila on Seven ini muncul lagi jadi Mengingatkan ya? mantap, walaupun beda lagu ya. Dan beda film. Iya, dan sebenarnya treatment footage untuk awal-awalnya gila-gilaannya mereka itu tuh terulang di film yang Petaka Welirang. Sebenarnya kalau kan yang di Petaka Gunung Gede lebih fokus ke persahabatan dua orang cewek, kalau di Welirang kan persahabatan kelima orang ini tapi ada bumbu-bumbu cintanya sekarang di sini. Sama ya sih aku suka chemistry 5 temen ini ya. Kayak ya bagus lah kayak celutukan mereka chemistry-nya cair gitu. Kayak dialog-dialognya tuh kayak sehari-hari lah ya. dikasihin ke mereka, coba kalian aja ngembangin, improvein gitu kayak itu enak di sini dan kalian. ya believable aja kalau mereka tuh memang bersahabat gitu ya. Saling kayak saling pengen menjaga. Asik. Iya, dan itu ngemasukin ya apa sih? Ngemasukin yang simbol-simbol ada hubungan cinta tentang saling sukanya itu juga enak ya menurut orang. Iya. Ya sih kayaknya memang membutuhkan cinta-cintaan ini ya karena kalau nggak kurang menarik ya. Jadi seperti biasa film-film gunung persahabatan harus ada persahabatan dan romance cinta. Kayak gitu. Terus kalau dari aku suka make upnya lumayan oke lah gitu kayak udah perbedaan berapa harinya dipikirin banget ya dari yang tadinya ya masih rapi ya udah kotor, udah jatuh terguling-guling kayak ada perubahannya. Jadi kita ngikutin gitu lah ya dari yang bajunya masih bersih sampai akhirnya kotor sampai berantakan, rambutnya nggak benar-benar kayak menunjukkan kalau mereka tuh udah berhari-hari terjebak di hutan itu dan ya make upnya oke gitu menunjukkan itu. Sisanya ada lagi? Udah. Sisanya sebenarnya semua keklisean yang kalian temukan di film horor gunung itu terjadi di sini. Kalau misalkan kita mau ngebedain antara dunia asli dan dunia gaibnya, yaitu tinggal lihat aja dari warna filmnya. Itu udah kelihatan banget dan itu pun sudah dilakukan di horor gunung film lainnya. Jadi nggak ada pembaruan gitu. Sebenarnya film ini tuh nggak jelek tapi tidak memberi kita sesuatu yang baru gitu menurut aku. Kayak semua elemennya
udah kita dapatkan di film horor gunung lainnya. Iya, selain mengembalikan para kes-kes gunung juga ya itu Iya. tuh ceritanya tuh kayak ya tersesat lagi, hilang lagi. Iya. Terus ya klise Perbedaan gitu. waktu. Perbedaan waktu. Balik lagi ke situ. Yang Terus mana dilakukan pencarian kayak Iya. kesurupan. Kalau ini Iya. nggak kesurupannya nggak ada ya, tapi di nggak sini. ada kesurupan, cuma kayak terpanggil. Iya. Terpanggil untuk melakukan hal-hal yang menuju ke kematian. Soalnya kan kalau yang orang suka juga di sini sebenarnya masuk akal untuk yang menyebabkan kematiannya. Iya. Soalnya kan beneran ya dianya terjatuh dan harusnya memang hal itu yang Paling masuk menyebabkan, akal iya. memang yang paling lemah kondisinya saat itu ya. Iya. Siapa lagi kalau bukan siapa Iya, namanya Satria. Tapi kan dengan dia kenapa matinya tuh kan jelas ya, dengan jatuh dari ke bawah jurang Iya. gitu, dan dia mungkin tulang patah atau apa, ada luka dalam, tidak langsung dapat penanganan pengobatan, makanya akhirnya harus ya die. Iya, Itu masuk die. akal itu. Iya, sama ini sih kan dia tuh meninggoy ya karena dia tuh kayak apa ya, kayak merasa aku nih bertanggung jawab Iya. nih atas kedua teman aku, mereka harus selamat deh, jadi kayak merasa satria aja gitu. Iya. Udah namanya satria, jadi kayak dia tuh apa ya, menanggung beban Iya. gitu bahwa ya udah gue yang harus mati, kalian harus selamat, kayak ada kesan gitu. Padahal mah nggak seperti itu. Apa para tulang wangi, dia kan tulang wangi ya, Itu. emang memiliki itu ya apa Iya, beban jiwa kesatria. jiwa satria itu ya, makanya namanya Ya, satria gitu. Tapi banyak hal di sini tuh yang tidak diceritakan dengan jelas, detail tentang mitos Gunung Welirang. Ya mungkin kalian udah tahu tentang Gunung Welirang, ya kita nggak tahu gitu gimana mitosnya. Dan kita bukan pendaki gunung, Iya. ya jadi nggak tahu mitos. Misalnya kalau di Welirang tuh enaknya ya dikasih tahu dulu Ada penunggunya, mitosnya apa, kan harusnya langsung dipatahin sama si Arga itu kan. Enggak, kita nggak percaya itu Iya. cuma ya kan. Itu harusnya tuh Kurang ya? ada udah mengarah ke situ dulu sih secara benar, tapi dia sayangnya di terus kan ada kayak kerajaan, ada Iya. ratu, ada suara prajurit jalan-jalan, itu juga kan kita tuh nggak tahu apakah di Gunung Iya. Welirang benar Padahal itu. menarik sih itu kalau di Ya kalau diceritakan ceritaan dulu. lagi. Sama aku sih mikirnya kan ya secara logika aja, mereka udah perjalanan jauh, udah di ketinggian, udah berhari-hari, ya sesimpel logikanya udah Iya. udah nggak fokus aja sih kalau emang mau di rada psikologisin. Tapi kan ini horor ya temanya, Iya. jadi itunya harus dijelasin sih kenapa ada si prajurit, emang kalau apakah di dahulunya emang ada Terus ada tanda-tanda si ini tulang wanginya tuh dijelasin. Iya, gitu tulang kan. wangi. Di sini ternyata nggak ada ya. Apa karena dia lahir Jumat Legi, tapi ya Iya. kenapa Iya. gitu harus dia yang selamat, apa jasadnya kembali, kalau yang lain Iya. hilang tuh nggak kembali, jasadnya cenah gitu. Dan sebenarnya di sini si kuncinya tuh tiba-tiba muncul, tiba-tiba nyeritain, oh mungkin ini bukan ini, oh mungkin. Iya, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang gitu. Iya. Sama di awal tuh si 5 orang ini tuh berisik banget sih menurut aku, kayak emang ada influencernya sih. Iya. Ada salah satu di antara mereka tuh ada kayak ya si orang yang biasalah suka ada ya temen yang konten-konten gitu, ada di sini juga. Cuman menurut aku sesimpel naik ojek ke atas aja tuh berisik gitu loh sepanjang jalannya. Padahal mah ya santai we atuh. Padahal kan mereka tuh cenah juga punya pengalaman untuk ke gunung-gunung gitu. Ini bukan pertama gitu, Iya. tapi kayak newbie gitu mereka Kayak teh. asik sendiri. Padahal mah ya rada kalem we, emang mau merayakan kelulusan juga gimana sih, santai aja gitu. Iya. Harusnya nggak usah kayak terlalu excited berlebihan gitu ya. Terus dengan ya itu tadi, dengan cara ngehororin artinya dengan ya pokoknya ini malam satu suro. Ya sebenarnya itu masuk akal. Iya. Kan kalau malam satu suro Suka bikin banyak. para pendaki gunung jadi males untuk Jarang naik gitu. Tapi kan seenggaknya ada diwanti-wanti dari awal gitu ya. Kayak mencegah atau gimana, makin menguatkan. Terus kan lagi-lagi kan dibantah dengan si Arga yang aku tidak percaya Iya. dengan hal itu. Soalnya bapaknya juga ya kan gitu. Tapi kan dia harusnya yang mah paling disangkut pautin, tapi ya yang paling mudah tergoda justru Arga. iya, enaknya kan ada hal yang logis gitu yang bisa dilogikakan, yang Iya. jadi bikin yang lainnya tuh tetap jalan kan, dengan ya udah jauh-jauh ke sini sayang dong, udah gitu ya harusnya ada. Iya, sama ada ini perubahan. nggak sih kayak mereka tuh kan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak ya, memutuskan untuk mengikutin apa kata orang orang yang yang nasehatin, bawa udah belerang gitu. turun aja gitu. Kan mereka turun, tapi kenapa tetap diganggu ya? Itu aku nggak ngerti, apa ada sesuatu yang mereka lakuin salah atau sesimpel ya aku mau pengen ngeganggu aja gitu Iya, sih. tapi kan maksudnya harus ada kan di sini trigger gitu nggak dijelasin sih? harus ada niat baik gitu. Tapi kan ya memang kan si Arganya ada niat gak baiknya. Iya. Tapi kan itu teh baru diceritain pas
kita kan nggak tahu sebelumnya. Iya di awal ya, jadi kan ya seenggaknya mah ada hal yang kalau misalkan mau dibandingkan dengan Petaka Gunung Gede, itu ada hal yang bikin kenapa merekanya pas rombongan merekanya tuh dihantuin. Yang pertama kan si ceweknya tuh lagi mens, otomatis kan ya pantangan seperti itu kan udah sering. Terus kan selain mens tuh ini ada bawa sesuatu hal yang harus dibuang jauh-jauh, yaitu buhul atau hal-hal gaib lainnya yang dibawa oleh si cewek di Petaka Gunung Gede. Tapi di sini tuh kayak mereka mau biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi ya ininya bahayanya banget, lebih parah gitu. Itu teh orang nggak kayak kurang sebanding aja gitu dengan resiko yang mereka dapat di Gunung Welirang ini. Iya, kalau dari aku sih apa ya, film ini tuh berjalan kalau misalnya ritme tuh ya gini aja gitu, nggak ada klimaksnya gitu loh. Ada hampir tapi gitu lagi. Jadi nggak ada sesuatu yang wah banget di si pendakian atau kayak peristiwa horor atau supernatural. Jadi menurut aku berjalan seperti sampai akhir juga ya gitu-gitu aja kan. Kalau misalnya kata nonton film horor tuh apalagi di gunung ada sesuatu yang gimana gitu. Ini tuh enggak ya, paling cuman kayak dia fokus ke tentara, fokus ke atau yang atau kayak ada yang wah banget kayak diserang apa gimana. Itu kayak nanggung-nanggung semua gitu. Jadi semuanya enggak klimaks, enggak dapet. Ya padahal kalau dari segi penampakan kan tetap masih bagus yang penampak di Petaka Gunung Gede menurut orang, dari kemunculan makhluk-makhluknya. Sebenarnya di sini juga oke lah ya kemunculannya kayak si Ratu yang tiba-tiba joget tiba-tiba apa. Hana Saraswati sekarang sudah merambah horor ya. Udah, portofolio dia udah banyak di horor. Sama kita kayaknya udah di momen ini ya. Ramon mulai jadi tim SAR ya. Dulu aku nonton dia masih SMA gitu, kalau peran-peran tuh kayak kuliah SMA. Sekarang dia udah bapak-bapak tim SAR ya. Udah di fase itu kita sekarang. Ya dan ini tuh kalau kalian nonton ini sih, kalau kalian nonton Pencarian Terakhir ini pasti akan klise. Ada yang selamat terus ada tim SAR nyari-nyari ya. Bahkan kayak orang-orangnya aja, sahabatnya itu mengingatkan aku sama orang-orang yang di Pencarian Terakhir. Tim SAR-nya bahkan sama gitu. Karakter dia tidak berubah. Cuma namanya aja beda ya kayaknya. Terus ya itu ada kunciannya. Iya, kunciannya gitu. itu juga semuanya tuh baru diceritain karena ada kuncian ini. Kalau nggak ada kuncian mah mungkin kita nggak tahu apa-apa juga. Ya, jadi ya menonton ini tuh sambil ya udah berlalu, bisa cepat berlalu gitu loh, diingatan nggak berkesan karena nggak ada sesuatu yang baru, yang wah lagi gitu. Iya. Ini teh pokoknya sudah kalian bisa dapatkan di horor-horor gunung iya, jadi ini tuh kayak mengumpulkan apa sih, hal-hal yang biasa terjadi di gunung gitu loh. Kayak kalau suka dengerin Nightmare Side Ardan. Iya, kalau enggak aku kalian kayak dengerin podcast horor gunung lainnya pasti kayak ini tuh serupa lah gitu, versi visualnya aja. Kalau kita biasa dengar ya audionya gini, ini kalau divisualin ya kayak gini lah, kayak kumpulan-kumpulan yang terjadi di hutan gitu. Dan di gunung. Sedihnya juga ini tuh tidak memberitahu lebih dalam tentang mitos yang ada di Welirang. Menurut orang saya ini kan padahal kalau emang orang-orang yang belum tahu Gunung Welirang jadi bisa tahu gitu ini Welirang itu seperti apa, mitosnya seperti apa kan. Lebih jadi ada nice info gitu ya. Di sini mah kurang aja. Jadi yang tahu mungkin orang-orang lokal aja setempat ya yang tahu. Dan di sini juga yang tahu-tahu aja. Goreng itu tiba-tiba mereka kesurupan muter-muter itu sudah selamat. Itu nggak perlu ya. Banyak adegan tidak perlu tapi ya demi durasi filmnya sesuai ya dipanjang-panjangin akhirnya. Jadi ini tuh gimana sih akhirnya si Satria ini mengorbankan dirinya untuk diambil sama si Ratu itu agar dua temannya selamat gitu ya, ini tuh apa gimana sih? Sebenarnya ya Satria bisa hidup karena harus bawa temannya pulang. Hidup. Satria masih tetap hidup sebenarnya. Harusnya mah mungkin udah mati pas di gua. Sebenarnya udah lama ya, cuman tapi karena dia disemangati orang tuanya, kamu harus dikasih tanggung jawab lain aja. Aing udah seperti kayak gini, udah tidak bisa jalan, udah masih diberi beban untuk membawa kedua temanku yang tolil kembali dipertemukan oleh warga itu juga. Ya itu sih menurut aku kayak ada beberapa scene yang mengingatkan ke film lain karena mirip banget gitu. Tapi ya pasti kalau kalian pecinta horor gunung mah pasti udah ini ya. Iya. Udah nggak baru lagi sih. Kayaknya kalau mau bikin film-film horor gunung udah mulai harus ini ya, ngulik. Maksudnya ya sinopsis atau kayak konfliknya simple tapi bisa dibikin apa gitu. Kalau kayak gini-gini lagi tuh udah lebih baru, lebih brutal lagi. Kalau kalian menonton yang ada ini yang tentang
horor gunung yang ritual di Netflix. Itu kan ngeluarin Iya. monster yang edan pisan. Itu bagus itu ya, aku pikir bakal digituin. Walaupun nggak terlalu, walaupun ya endingnya juga gitu aja, tapi kan setidaknya. Tapi ritual itu menarik karena ya kita psikologis gitu Iya. loh, kirain horor ternyata gitu kan ternyata. Ya itu lah. Ya maksudnya sesimpel itu aja gitu bisa digarapin. Karena kalau film horor gunungnya gini-gini lagi orang-orang jadi kayak ini gitu, mah udah bakal kayak sering gitu lagi, dicerita. jadi keburu. Udah kita bisa dapatkan di podcast Calon RJL 5. penonton tuh nggak jadi nonton karena udah biasa lah, pasti hilang lagi, tersesat lagi gitu. Jadi Iya. harus ada pembaruan sih menurut aku. Petaka-petaka gunungnya ya. Ya, tapi ya apakah si tentang horor gunung ini trennya akan diteruskan atau tidak Iya, juga iya. ya. Jadi mungkin bisa. Dan apakah Hana akan main horor pantai dulu atau horor pantai dulu, horor pantai yang padang pasir mana? atau Maksudnya ke depannya ya. Iya, biar tidak gunung Variasi terus ya. gitu kan. Mungkin di pantai juga horor. Setelah dia dukun Pelabuhan magang Ratu. iya. Iya. Dukun magang terus yang itu loh yang dia Iya. kaya terus Iya. terjerat ya itulah, makanya mungkin Hana bisa dapat horor bagus ya, kami berharapnya ke depannya supaya juga tolong horor gunung di trennya di stop dulu, Udahan ganti dulu. horor lainnya dulu lah. Jadi soalnya gunung mau dikulik apa lagi? Iya. Kecuali horor gunung Padang kita boleh lah. Yang lagi horor sungai science atau fiction, dia horor sungai, horor Iya. desa, horor ya hutan, sesimpel-simpel aja lah. horor bangunan tua. iya, horor backroom. Nah, beda itu horornya ya. Iya, pokoknya itulah, makanya diperkaya lagi soalnya kayaknya di tentang horor gunung udah banyak banget yang sudah terlalu over explore. Iya. Ya gitu. kecuali punya sesuatu, menawarkan Iya. sesuatu yang baru lagi nggak Iya. apa-apa sih. Cuman kalau yang mirip-mirip lagi mah Iya, buat udahan apa? dulu deh Iya, kayaknya udah. ya. Cari dulu yang lain lah. Oke, langsung aja kita ke Cineskor untuk Petaka Gunung Welirang ini nih. Dari aku 5/10 deh, 5-nya 5 orang. Iya, dari aku juga 5, tadinya mau 4 karena yang selamat 4 tapi 5. Iya bener ya. Karena dia bawa-bawa Sohoki. Oh ngapain padahal. Iya, padahal aku udah tahu karena kan memang Sohoki meninggal di gunung Iya, kan. tapi Apakah ini akan enggak. disangkut pautkan? Ternyata iya, ternyata. Tapi nggak enak banget Iya, itu nggak enak masuknya. Ya, dan mungkin ya tadi semoga horor gunung bisa lebih explore yang lainnya. Amin. Lah. Jadi biar kita dapat experience atau ya tontonan yang lebih fresh lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye. Ciao.